Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Fitriani Diana Pertiwi selama 10 menit ke depan di Bahasa Indonesia dalam Layar. Jika pada kesempatan sebelumnya sahabat bahasa sudah menerima materi mengenai teks laporan percobaan, baik catatan informasinya dan bagaimana cara menyimpulkannya, saat ini kita akan membahas mengenai struktur teks laporan percobaan dan juga kebahasaan teks laporan percobaan. Adapun struktur teks laporan percobaan terdiri dari dua bagian. Yang pertama yaitu pernyataan umum, biasanya berisi soal klasifikasi objeknya dan juga pernyataan kita terhadap objeknya. Yang kedua adalah bagian yang sangat kompleks, yaitu berupa uraian. Uraian itu berisi informasi lebih lanjut mengenai objek yang kita bahas, seperti kebiasaannya, kemudian perilaku khusus, perilaku ilmiah, kebutuhannya, kemudian makanannya atau ukuran badannya jika itu kita membahas hewan, kemudian alat dan bahan yang kita gunakan dalam percobaan. Kebahasan teks laporan percobaan yang pertama adalah adanya penggunaan aspek umum. Aspek umum, jadi kita membahas sesuatu yang sudah umum di masyarakat, kemudian kita lakukan percobaan terhadap aspek tersebut. Contoh, saya akan membahas masalah pelangi. Pelangi itu kan sudah merupakan aspek umum ya. Kemudian saya akan melakukan percobaan, bisa tidak pelangi itu dipantulkan menggunakan cermin. Itu adalah percobaannya. Yang kedua, dalam teks laporan percobaan biasanya menggunakan kata tugas hubungan yang bersifat logis. Contohnya ketika, maka, dan seterusnya. Yang ketiga, teks laporan percobaan menggunakan kalimat aktif. Yang keempat, teks laporan percobaan menggunakan kata kerja aktif. Yang kelima, dalam teks laporan percobaan tidak ada urutan waktu, namun yang ada adalah urutan kegiatan. Yang keenam, dalam teks laporan percobaan kita akan menggunakan kata benda, bukan kata ganti orang. Jadi contoh, kita akan membahas masalah kucing, maka kita tidak akan menyebutkan iya, tapi kita akan sampai akhir menyebutnya kucing. Yang ketujuh, menggunakan istilah teknis ataupun bidang ilmu tertentu. Dan yang terakhir, di dalam teks laporan percobaan biasanya terdapat foto, diagram, peta, dan sebagainya. Dan saya sudah menyiapkan dua teks laporan percobaan. Yang pertama, teks laporan percobaan yang sifatnya masih sederhana, yaitu berjudul kelelawar, sama seperti pertemuan kita sebelumnya. Dan yang kedua merupakan teks laporan percobaan yang sifatnya sudah resmi, sudah sesuai dengan format laporan percobaan. Dan kita akan membahas struktur teks laporan percobaan dan juga kebahasaannya pada dua contoh teks laporan percobaan berikut. Perhatikan salah satu contoh teks laporan percobaan berikut dan sama-sama kita akan menentukan struktur teks laporan percobaannya dan ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Kelelawar merupakan mamalia. Mereka satu-satunya mamalia yang dapat terbang. Ada lebih dari 1000 jenis kelelawar seperti kelelawar vampir, kelelawar telinga panjang, kelelawar ekor 3, dan kelelawar buah. Kelelawar tampangnya mirip tikus. Saat terbang bersama, mereka seperti tikus terbang. Beberapa kelelawar makan darah, buah, ikan, dan kaktus. Kelelawar dapat mendengar dari jarak 1 km. Kelelawar termasuk jenis nokturnal. Kelelawar melihat dengan pupil. Oleh sebab itu, mereka membuka matanya lebar-lebar untuk melihat. Kelelawar memiliki bayi. Kelelawar menyusui anaknya selama setahun. Kelelawar memiliki 3 bayi. Yang pertama, kita akan melihat struktur teks laporan percobaannya terlebih dahulu. Kelelawar merupakan mamalia. Mereka satu-satunya mamalia yang dapat terbang. Ada lebih dari 1000 jenis kelelawar seperti kelelawar vampir, kelelawar telinga panjang, kelelawar ekor 3, dan kelelawar buah. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa struktur teks laporan percobaan hanya terdiri dari 3. Yang pertama merupakan pernyataan umum yang berisi klasifikasi dan pernyataan ataupun informasi dasar mengenai objek yang dibahas. Yang kedua adalah uraiannya, di mana uraian kita menggambarkan objeknya lebih rinci. Kita membahas sesuatunya lebih rinci, bagian per bagian, kebiasaannya atau kebutuhannya, penggunaan bahan atau alat dalam percobaan, kemudian perilaku alamiah dan hal khusus yang terjadi setelah percobaan tersebut. Nah, di teks laporan percobaan berjudul kelelawar ini, kita melihat kelelawar merupakan mamalia. Mereka satu-satunya mamalia yang dapat terbang. Ada lebih dari 1000 jenis kelelawar seperti kelelawar vampir, kelelawar telinga panjang, kelelawar ekor 3, dan kelelawar buah. Ini merupakan bagian dari pernyataan umum. Mengapa? Karena di sini ada klasifikasi hewannya, yaitu mereka kelelawar itu merupakan mamalia.
Dan mereka satu-satunya mamalia yang dapat terbang. Mamalia yang dapat terbang. Ini masuk dalam klasifikasi dan jenisnya. Dibahas jenisnya, ada kelelawar vampir, kelelawar telinga panjang, kelelawar ekor 3, kelelawar buah. Ini juga masuk dalam klasifikasi. Selanjutnya, kelelawar tampangnya mirip tikus. Saat terbang bersama mereka seperti tikus terbang. Beberapa kelelawar makan darah, buah, ikan, dan kaktus. Kelelawar dapat mendengar dari jarak 1 km. Kelelawar termasuk jenis nokturnal. Kelelawar melihat dengan pupil, oleh sebab itu mereka membuka matanya lebar-lebar untuk melihat. Kelelawar memiliki bayi. Kelelawar menyusui anaknya selama setahun. Kelelawar memiliki 3 bayi. Ini merupakan bagian uraian dari kelelawar. Sekarang kita lihat bersama, kelelawar tampangnya mirip tikus. Itu berarti lebih membahas mengenai bentuk fisik atau karakter wajah dari kelelawar. Untuk lebih jelasnya, kita coba lihat dulu. Nah, saya sudah punya ini. Kelelawar, ini adalah judulnya. Tadi seperti yang saya katakan, pernyataan umumnya dari kelelawar dan kelelawar buah. Ini pernyataan umum. Setelah itu, kelelawar tampangnya mirip tikus saat terbang bersama. Kelelawar seperti tikus terbang. Ini masuk dalam penampilan. Yang dibahas adalah penampilannya kelelawar atau bentuk fisiknya kelelawar. Beberapa kelelawar makan darah, buah, ikan, dan kaktus. Itu masuk dalam kebiasaan makan. Kelelawar dapat mendengar dari jarak 1 km. Mereka jenis nokturnal. Kelelawar melihat dengan pupil mereka. Oleh sebab itu mereka membuka matanya lebar-lebar untuk melihat. Itu adalah kapasitas atau kemampuan dari kelelawar. Kelelawar memiliki bayi. Kelelawar menyusui anaknya selama setahun. Kelelawar memiliki 3 bayi. Ini masuk dalam bagian perkembangbiakan. Itu ya. Jadi ini adalah pernyataan umum. Sedangkan yang sebelah sini adalah bagian uraian. Nah, ini bagian uraian yang sebelah sini itu kita tentukan setelah kita membaca teks laporan percobaannya. Jadi bukan ini muncul semerta-merta. Jadi kita baca dulu teks laporan percobaannya ini, baru kita bisa menentukan, oh ini yang dibahas masalah penampilannya, ini yang dibahas masalah kebiasaan makannya, ini yang dibahas kapasitasnya, dan ini yang dibahas perkembangbiakannya. Begitu ya. Saya sudah berjanji untuk menunjukkan teks laporan percobaan yang benar-benar sesuai dengan format teks laporan percobaan. Kita lihat ya. Nah, ini dia. Ini adalah salah satu contoh teks laporan percobaan yang sudah sesuai dengan formatnya. Kalau yang sebelumnya ini adalah bentuk dari yang sederhana, maka ini adalah bentuk dari yang sudah sesuai dengan formatnya. Panjang ya, dan banyak sekali step-stepnya. Sekarang kita lihat dulu dari jenis strukturnya, dari segi strukturnya. Kita lihat, laporan praktikum jaringan silem, Sefira Nurfadilah dan kawan-kawan SMP 1 Dolopo Madiun. Ini adalah judul teks laporannya. Sekarang kita lihat, tujuan untuk mengetahui jaringan silem pada tumbuhan. Kemudian kajian teori, silem merupakan jaringan kompleks. Silem tersusun dari beberapa tipe sel yang berbeda. Penyusun utamanya adalah traket dan trakea. Jaringan tersebut berfungsi sebagai saluran pengangkut air dengan penebalan dinding sel yang cukup tebal, sekaligus berfungsi sebagai penyokong. Silem juga tersusun atas serabut, slikerin, serta sel-sel parenkin yang hidup. Silem berperan dalam berbagai kegiatan metabolisme sel. Silem disebut juga sebagai pembuluh kayu yang membentuk kayu pada batang. Ini membahas masalah silemnya, klasifikasi silemnya, fungsi silemnya, cara kerja silemnya. Ini berarti masuk ke dalam pernyataan umum. Dan selebihnya ke sini sampai panjang sampai akhir nanti, berarti itu masuk ke dalam uraian. Ini ada alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan untuk percobaan. Ini masuk dalam uraian. Prosedur cara kerja, langkah-langkah yang akan dilakukan dalam percobaan, ini juga masuk dalam uraian. Hasil pengamatan, kita masukkan dalam uraian. Selanjutnya, masih banyak sekali kawan, yaitu pembahasan atau hasil dari percobaan kita, itu masuk dalam uraian, dan terakhir simpulan juga masuk dalam uraian. Sekarang kita akan melihat format teks laporan percobaan yang sesuai, yang baku.
Pertama, seperti yang tadi saya jelaskan untuk strukturnya, ini adalah judul. Jadi kalau kalian membuat laporan percobaan, nanti buat judulnya, tujuan percobaannya apa, kajian teori, yaitu dasar-dasar mengapa kita melakukan percobaan tersebut. Mengapa sebabnya? Jadi nanti di kajian teori ini isinya adalah hipotesis dan data kita. Alat dan bahan yang digunakan untuk percobaan, prosedur, cara kerja, yaitu langkah-langkah percobaan kita nanti seperti apa. Hasil pengamatan, nah ini sudah masuk dari hasil pengamatan percobaan kita. Selama percobaan kita itu dari awal sampai akhir hasilnya nanti ditulis di sana. Selanjutnya adalah pembahasan. Jadi hasil akhir dari percobaan kita. Hasil akhirnya nanti ada di pembahasan dan selanjutnya adalah simpulan. Simpulan itu adalah ringkasan dari awal percobaan kita sampai akhir percobaan kita dan jangan lupa sertakan juga daftar pustaka. Sahabat bahasa jangan bingung ya, meskipun terlihat lebih rumit format laporan percobaan yang sesuai, saya sudah punya bentuk format laporan percobaan kosong. Ya, ini adalah bentuk format laporan percobaan. Jadi sahabat bahasa jika nanti ingin melakukan percobaan, mendapatkan tugas dari ibu guru atau bapak guru mengenai laporan percobaan, sahabat bahasa bisa mengikuti format laporan percobaan ini. Pertama adalah nama dan kelas. Nama dan kelas sahabat bahasa. Misalnya namanya Fitriani Diana Pertiwi, kelasnya kelas 9A. Contoh ya. Kemudian yang kedua, kita membahas tujuannya. Tujuan dari kita melakukan percobaan tersebut apa? Misalnya saya ingin membuat laporan percobaan judulnya memantulkan pelangi dengan menggunakan cermin dan juga kaca. Tujuannya untuk membuktikan apakah pelangi bisa dipantulkan dengan menggunakan kaca ataupun dengan menggunakan cermin. Itu tujuannya. Selanjutnya adalah hipotesis. Nah, ketika kita melakukan percobaan, kita harus sudah memiliki hipotesis terlebih dahulu. Jadi kira-kira jawaban dari tujuan percobaan kita ini apa? Kalau hipotesis saya, pelangi itu bisa dipantulkan menggunakan cermin dan juga bisa dipantulkan menggunakan kaca. Selanjutnya adalah alat dan bahan yang digunakan untuk percobaan. Misalnya alat yang digunakan adalah kaca, yang satu, yang kedua cermin, yang ketiga apa, keempat apa, itu disebutkan alat dan bahan. Selanjutnya adalah prosedur, bagaimana langkah-langkah percobaan kita. Misalnya yang pertama kita sudah menyiapkan kacanya terlebih dahulu. Kemudian kita melakukan ini, melakukan itu. Ketiga melakukan ini, melakukan itu, namanya langkah-langkah atau prosedur dari percobaan kita. Selanjutnya adalah data. Nah, jangan melakukan percobaan tanpa data. Kita cari datanya di internet boleh, atau juga melalui buku itu lebih dianjurkan. Kita cari data dulu. Data misalnya pengertian dari pelangi, dari Wikipedia apa. Kenapa pelangi bisa terbentuk, bisa tersusun, kita cari di buku kenapa. Kemudian kita membahas masalah jenis-jenis pelangi itu, kita harus punya datanya itu. Jadi jangan sampai kita melakukan percobaan, tapi kita buta dengan apa yang akan kita lakukan. Saya ingin melakukan percobaan mengenai pelangi, tapi saya buta mengenai pelangi. Itu tidak boleh. Saya nggak tahu pelangi itu apa, pelangi itu warnanya apa aja, pelangi itu dibentuk dari mana, saya tidak tahu. Itu tidak boleh. Jadi setiap kita melakukan percobaan, kita harus punya data dari internet ataupun dari buku. Tapi lebih dianjurkan dari buku. Selanjutnya, kita harus memaparkan hasil percobaan kita. Misalnya dari percobaan pertama bahwa pelangi ternyata tidak bisa dipantulkan menggunakan kaca. Karena ketika dipantulkan pelangi tembus ke belakang kaca. Itu contoh misalnya, ini hanya kira-kira ya. Saya tidak melakukan percobaan beneran mengenai pelangi. Ini hanya contoh. Kemudian dari percobaan yang kedua, ternyata pelangi bisa dipantulkan menggunakan menggunakan cermin. Ternyata jika menggunakan kaca pelanginya tembus, tapi kalau menggunakan cermin pelanginya baru berbalik, terpantul. Nah, itu kita menggambarkan hasilnya di sini. Selanjutnya ada yang bagian terakhir, ini sudah bagian yang paling menyenangkan, yaitu simpulan. Jadi kita hanya membuat simpulan dari proses awal kita, dari tujuannya ini tadi, hipotesisnya, alat dan bahan, prosedur, data, hasil, ini kita simpulkan masuk ke sini.
Atau misalnya bahan sama alatnya nggak kita masukin nggak apa-apa, yang penting kita buat kesimpulan. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk membuktikan apakah pelangi dapat dipantulkan menggunakan cermin ataupun dengan menggunakan kaca. Setelah dilakukan percobaan, pada percobaan pertama ternyata pelangi tidak dapat dipantulkan dengan menggunakan kaca, sedangkan pelangi dapat dipantulkan menggunakan cermin. Itu masuk ke dalam simpulan. Dan jangan lupa menggunakan daftar pustaka yang biasanya ditulis di bawah simpulan. Itu ya. Kita sudah membahas mengenai struktur teks laporan percobaan. Sekarang kita berganti menjadi kebahasaan teks laporan percobaan. Tadi sudah disebutkan bahwa kebahasaannya pertama memperkenalkan aspek umum. Ya, aspek umum, aspek yang sudah ada. Di teks laporan percobaan ini aspek umumnya adalah kelelawar. Kita mengenalkan mengenai kelelawar. Selanjutnya, pada percobaan selanjutnya kita memperkenalkan masalah silem. Tadi ya, silem itu adalah beberapa sel yang menyusun utamanya adalah trachea dan trachea. Yang kedua yaitu penggunaan kata tugas hubungan logis, yaitu ditandai dengan kata ketika, maka, seterusnya. Nah, di sini kita bisa lihat di bagian simpulannya terdapat kata maka. Pembuluhan silam menyerap air dan mineral, lalu diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Maka daun dan pembuluh silem pada tanaman tersebut akan berubah warna menjadi warna merah dan biru. Ketemu kata maka, yaitu kata tugas hubungan logis. Selanjutnya adalah menggunakan kalimat aktif. Jadi di dalam teks laporan percobaan harus menggunakan kalimat aktif. Kalimat aktif itu ditandai dengan tidak adanya kata dipredikatkan. Sekarang kita contoh ya, cari di prosedur cara kerja, menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Ini termasuk kalimat aktif. Memotong kedua botol air mineral bekas. Ini juga merupakan kalimat aktif. Sekarang selanjutnya yaitu menggunakan kata kerja aktif. Nah, kalimat aktif, kalau sudah ada kalimat aktif biasanya sudah otomatis ada kata kerja aktif. Jadi ini bisa dibilang sepaket ya. Jadi ini kata kerja aktif juga. Memotong ini tadi, menyiapkan, itu tadi termasuk kata kerja aktif. Selanjutnya, tidak ada urutan waktu, namun adanya urutan kegiatan. Betul, di sini tidak ada urutan waktu, tidak dijelaskan kapan harus menyiapkan alat dan bahannya. Misalnya menyiapkan alat dan bahan di pagi hari, kemudian siang harinya membersihkan akar tanaman, itu tidak. Jadi langsung kepada langkah-langkah atau prosesnya. Tidak perlu menyebutkan waktunya, tapi langsung kepada langkah-langkah atau kegiatannya. Selanjutnya, menggunakan kata benda, bukan ganti orang. Contoh ya, di sini kita menyebutkan kata silem. Maka selanjutnya kita juga akan menyebutkan silem. Silem, di sini silem lagi, kemudian di sini silem lagi. Kita tidak menggantinya dengan silem merupakan jaringan kompleks. Ia tersusun dari beberapa tipe sel, tidak. Jadi kita pertama menyebutkan silem, selanjutnya kita menyebutkan silem. Pertama kita menyebutkan pelangi, sampai akhir kita akan menyebutkan pelangi dibuat. Pelangi dibuat karena ada ini. Iya. Nah, kita tidak bisa menggunakan kata ganti orang, tapi harus kata benda aja. Jadi objeknya kita sebutkan terus menerus. Selanjutnya, menggunakan istilah teknis bidang ilmu. Di sini seperti kalian lihat ada silem, ini kan teknis bidang ilmu. Trakit dan trakea ini juga merupakan istilah bidang ilmu. Ini bidang ilmunya sains ya. Selanjutnya, biasanya disertai dengan foto, diagram, peta, dan lain-lain. Di sini tidak ada fotonya, tidak ada diagramnya, tidak ada petanya, tapi ada tabelnya. Tabel ini juga bisa digunakan dalam teks laporan percobaan. Bagaimana sahabat bahasa? Sudah sedikit paham ya mengenai teks laporan percobaan, strukturnya dan juga kebahasaannya? Jika sahabat bahasa masih bingung atau mungkin bertanya-tanya, silahkan tuliskan pertanyaannya atau saran dan kritiknya di kolom komen di bawah. Dan juga jangan lupa sahabat bahasa untuk kembali hadir di pertemuan kita selanjutnya, di kesempatan selanjutnya dengan materi yang baru. Saya Fitriani Diana Pertiwi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.